Suyeon yang berlari dari rumah Kieng Ho untuk menemui San Hui. Ia mencoba menemuinya, tetapi ayah San Hui Jin Hyok menolak untuk mengizinkan Suyeon mengunjungi temannya. Suyeon bersikeras untuk menemui San Hui dan pergi ke kamar tidurnya untuk menemukan San Hui dalam keadaan syok. Suyeon mencoba memaksa San Hui untuk pergi ke kantor polisi bersamanya dan mengakui pembunuhan tersebut atas namanya. Ia bertanya apakah San Hui adalah orang yang membakar rumah Kieng Ho dan membunuh orang tuanya, tetapi San Hui tidak menjawab. Suyeon melepas wignya dan mencoba membuat San Hui merasa bersalah agar bertanggung jawab atas pembunuhan Kieng Ho sebagai balasan atas lukanya yang disebabkan oleh kebakaran yang dibuat San Hui. Suyeon mencoba membawa San Hui bersamanya, tetapi Jin Hyok menghentikan San Hui untuk pergi. Suyeon marah dan pergi untuk pulang, sementara itu, San Hui menangis di kamarnya. Suyeon membolos sekolah sementara anak-anak lainnya membicarakan tentang kecanduan narkoba Kieng Ho. Hyunwoo mencoba membela temannya dan mengancam akan menyerang teman sekelasnya yang berbicara buruk tentang Kieng Ho. Suyeon mempertimbangkan untuk pergi ke kantor polisi dan mengingat kejadian di rumah Kieng Ho yang menyebabkan pembunuhannya. Kilas balik menunjukkan bahwa setelah Kieng Ho memberitahu Suyeon bahwa dia akan mengajak San Hui keluar, Suyeon menjadi marah. Dia mencoba menghentikannya tetapi akhirnya marah ketika Kieng Ho salah memahami seksualitasnya. Suyeon menunjukkan gantungan kunci angsa kepada Kieng Ho dan mengatakan kepadanya bahwa San Hui telah memberikannya kepadanya karena dia tidak tertarik padanya. Kieng Ho meminta Suyeon untuk menyerahkan gantungan kunci itu dan keduanya akhirnya bertengkar. Suyeon marah dan mulai menghancurkan lukisan dan kue itu. Perkelahian itu menyebabkan Suyeon kehilangan wignya. Ia malu dan bertanya-tanya mengapa ia harus selalu menderita. Ia mengambil pisau dan mencoba bunuh diri saat Kieng Ho mencoba menghentikannya. Pada saat yang sama, San Hui mendengar suara di luar dan memasuki rumah tempat ia mendapati Suyeon mengacungkan pisau ke arah Kieng Ho. Saat San Hui mencoba campur tangan, Suyeon marah dan mencoba menyerangnya. Suyeon di masa kini berjalan pulang alih-alih pergi ke kantor polisi. Namun, Jin Hyok menemukannya berjalan di jalan dan menjemputnya dengan mobilnya, menawarkan untuk mengantarnya pulang. Di rumah, San Hui mencoba berbicara dengan ibunya tentang kebakaran tersebut, tetapi Eunjo bersikap acuh tak acuh. Ia menolak untuk membahas insiden tersebut dan bersikap seolah-olah semuanya normal. Di kantor polisi, polisi menemukan hubungan antara Suyeon dan Kieng Ho. Detektif Dong Ho menunjukkan bahwa Suyeon berada di tempat kejadian perkara pagi itu sementara Sungwoo menyatakan bahwa dia tidak di sekolah hari itu. Malam itu, Suyeon terbangun di mobil Jin Hyok tetapi dia memukul kepalanya hingga pingsan. Namun, Suyeon berhasil bangun dan melarikan diri dari mobil ketika Jin Hyok pergi mengambil sesuatu dari bagasi. San Hui mencoba menelepon Suyeon tetapi tidak dapat menghubunginya. Dia memikirkan semua saat-saat menyenangkan yang dia habiskan bersama Hyunwoo dan Kieng Ho dan menangis. San Hui mencoba mencari berita tentang kebakaran itu dan menangis lagi. Keesokan harinya, Hyunwoo datang menjemput San Hui untuk menghadiri pemakaman Kieng Ho. Keduanya memberi penghormatan kepada Kieng Ho dan orang tuanya. Saat mereka keluar, San Hui pingsan dan jatuh. Jin Hyok muncul dan menjemput San Hui dari rumah duka. Di luar rumah, polisi muncul, meminta untuk menginterogasi San Hui. Ketika Jin Hyok meninggalkan mobil untuk berbicara dengan mereka, San Hui menemukan gantungan kunci angsa di dalam mobil dan mengambilnya. Ia teringat bagaimana terakhir kali ia bersama Suyeon dan bahwa ia tidak menjawab panggilan teleponnya. San Hui menyimpulkan bahwa ayahnya juga terlibat dalam insiden itu dan menjadi takut. Di dalam rumah, San Hui dan orang tuanya duduk di seberang para detektif saat San Hui menjawab pertanyaan mereka. Para detektif pergi setelah tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Jin Hyok memuji San Hui karena menjadi kuat. Jin Hyok berjanji untuk melindungi San Hui apapun yang terjadi. Di luar rumah, Dong Ho menyimpulkan bahwa San Hui tampak bersalah. Di kamarnya, San Hui mencoba menelepon Suyeon dan menjadi takut ketika ia tidak dapat menghubunginya. Ia meminta alamat rumah Suyeon kepada Hyunwoo dan mengunjungi tempat itu. Di sana, San Hui bertemu dengan teman sekamar dan saudara angkat Suyeon yang mengungkapkan bahwa Suyeon belum pulang ke rumah sejak ia berangkat ke sekolah sehari sebelumnya. Ia menambahkan bahwa Suyeon punya kebiasaan menghilang dari waktu ke waktu setiap kali ia mendapat masalah. Di kantor polisi, kepala bagian meminta Dong Ho untuk menutup kasus tersebut karena itu adalah kecelakaan.
Tepat saat itu, ahli forensik muncul di sana dan mengungkapkan bahwa Kyung Ho meninggal karena luka tusuk. Dong Ho dan Sung Woo memberitahu bos mereka bahwa sekarang, mereka punya lebih banyak alasan untuk menyelidiki kasus tersebut. Malam itu, San Hui kembali ke rumah dan mencoba menelusuri jejak Suyeon. Di gang rumahnya, dia bertemu dengan seorang pria, Choi Hyun Min yang memperkenalkan dirinya sebagai kerabat Jin Hyuk. Hyun Min bertanya kepada San Hui apakah dia tahu siapa yang tinggal di ruang tampilan jalan di rumahnya. San Hui tampak bingung tetapi Hyun Min meminta maaf atas interaksi aneh itu. Dia pergi, berjanji untuk bertemu San Hui lagi. Sebelum pergi, Hyun Min berbisik di telinga San Hui, memintanya untuk berhati-hati terhadap orang tuanya. Jin Hyuk menyaksikan interaksi itu dari kamarnya. Saat ia masuk ke dalam rumah, Eunjo bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Eunjo tidak memberitahu San Hui apapun tentang pria itu saat ia bertanya siapa dia. San Hui pergi ke kamarnya dan memikirkan komentar yang dibuat oleh Hyun Min. Malam harinya, ia mencoba untuk melihat ke dalam kamar yang Hyun Min sebutkan selama percakapan mereka tetapi berlari kembali ke kamarnya ketika orang tuanya meninggalkan kamar mereka. Keesokan harinya, Hyun Woo berbicara kepada San Hui tentang kematian Kyung Ho dan ikatan mereka sebagai teman. Ia menyatakan bahwa ia ada di sini untuknya, menyatakan bahwa ia menyadari bahwa San Hui menyembunyikan sesuatu darinya. San Hui dan Hyun Woo mengambil cuti setengah hari dari sekolah dan bergegas ke rumahnya. San Hui menelepon Eunjo dan mengetahui bahwa ibunya ada di supermarket. Memanfaatkan fakta bahwa ibunya tidak akan pulang untuk sementara waktu, ia mencoba masuk ke kamar di lantai pertama. San Hui masuk ke kamar orang tuanya dan meja belajar Jin Hyuk untuk mencari kunci kamar. Kilas balik dari masa kecil San Hui memperlihatkan Jin Hyuk memperingatkannya tentang memasuki kamar. San Hui memberanikan diri dan mencoba membuka kunci tetapi gagal. Ia akhirnya meminta Hyun Woo untuk membantunya memanjat ke kamar melalui jendela menggunakan tangga. San Hui mencoba membuka kunci jendela dari luar rumah tetapi Jin Hyuk muncul di sana. Hyun Woo mengalihkan perhatian Jin Hyuk dan Eunjo saat San Hui akhirnya berhasil masuk ke dalam kamar. Saat San Hui memasuki kamar, ia terkejut melihat kamar itu tampak seperti kamar tidur anak laki-laki. San Hui mengambil bingkai foto dari dalam kamar. Pada saat yang sama, Hyun Woo gagal mengalihkan perhatian orang tua San Hui dan mereka bergegas masuk ke dalam rumah mencari San Hui. Eunjo memberitahu Jin Hyuk bahwa San Hui tidak ada di kamarnya. Jin Hyuk mengeluarkan kunci kamar tidur di lantai atas dari sakunya dan hendak membukanya. San Hui keluar dari kamar mandi dengan mengenakan jubah mandi. Ia memberitahu orang tuanya bahwa ia sedang mandi dan pergi ke kamarnya. Eunjo memeriksa kamar mandi untuk memastikan apakah San Hui sudah mandi dan merasa curiga ketika menemukan tempat kain kotor kosong. San Hui pergi ke kamarnya dan melihat bingkai foto yang diambilnya dari kamar terkunci. Malam itu, San Hui berbicara kepada Eunjo tentang adopsi dirinya dan bertanya-tanya mengapa mereka memilih anak perempuan alih-alih mengadopsi anak laki-laki. San Hui menyalahkan dirinya sendiri karena Eunjo dan Jin Hyuk kehilangan kontak dengan keluarga besar mereka. Eunjo membentak San Hui, memintanya untuk berhenti berbicara seperti itu. Eunjo memberitahu Jin Hyuk tentang percakapannya dengan San Hui. Jin Hyuk menyarankan agar mereka meneruskan rencana mereka. Keesokan harinya, San Hui memberitahu Hyun Woo bahwa ia akan mengunjungi seseorang sepulang sekolah. Hyun Woo mengikutinya dan keduanya tiba di sebuah rumah tua. Pengurus rumah mengetahui nama San Hui dan mengizinkan anak-anak masuk. Ia memanggil pemilik rumah, seorang wanita tua yang menggunakan kursi roda. San Hui memberitahu Hyun Woo bahwa wanita itu adalah neneknya. San Hui mencoba berbicara dengan neneknya tetapi mendapat tanggapan marah. San Hui menunjukkan bingkai foto kepadanya. Bingkai itu berisi foto keluarga dengan Jin Hyuk, Eunjo, neneknya, dan seorang remaja laki-laki. San Hui mulai bertanya tentang anak laki-laki dalam foto tersebut yang membuat nenek itu marah. Ia mengusir San Hui keluar rumah dan melemparkan vas kaca hingga melukainya. Hyun Woo membawa San Hui keluar dan membantu merawat luka San Hui. Ia juga mencoba meyakinkannya dan mengatakan perasaannya tentang fakta bahwa San Hui menyembunyikan sesuatu tentang kematian Kyung Ho darinya. Ia meyakinkan San Hui dan menyebutnya sebagai teman dekat yang ia sayangi. Ia mengantar San Hui pulang. Malam itu, San Hui menulis di jurnalnya bahwa Hyun Woo adalah satu-satunya orang yang dapat dipercayanya.
Kita melihat kilas balik dari saat San Hui masih di sekolah menengah dan orang tuanya memberinya jurnal baru untuk ulang tahunnya. Beberapa hari kemudian, ketika San Hui kembali dari sekolah setelah mengalami hari yang buruk, Jin Hyok membuka jurnal San Hui dan membaca semua tentang gadis yang menindasnya. Suatu hari, San Hui mengetahui rumor tentang gadis yang menindasnya. Salah satu teman San Hui mengklaim bahwa si penindas telah meninggal. Kembali ke masa sekarang, San Hui meninggalkan rumah untuk menemui Hyun Woo. Orang tuanya menjadi curiga dan Jin Hyok pergi ke kamar San Hui. Dalam riwayat internet, ia menemukan bahwa San Hui telah mencari informasi tentang sertifikat adopsi dan sertifikat kematian. Ia juga menemukan entry jurnal di mana San Hui menyatakan bahwa Hyun Woo adalah satu-satunya orang yang dapat dipercayainya. Di dekat rumahnya, San Hui memberitahu Hyun Woo bahwa ia harus pergi ke suatu tempat sendirian. Hyun Woo mencoba membantunya dan keduanya mengobrol. Pada saat yang sama, polisi mengawasi San Hui. Akhirnya, San Hui memberanikan diri dan memberitahu Hyun Woo kebenaran tentang kecelakaan yang menewaskan Kyung Ho. Hyun Woo bertanya-tanya mengapa San Hui tidak melaporkan Suyeon ke polisi karena telah membunuh Kyung Ho. San Hui menunda mengungkapkannya karena mungkin saja orang tuanya terlibat dalam kebakaran yang menewaskan keluarga Kyung Ho. San Hui menolak membicarakannya dengan Hyun Woo. Namun, keesokan harinya, San Hui mendapat pesan teks dari nomor tak dikenal. Orang itu mengaku sebagai Suyeon dan meminta San Hui keluar sekolah untuk menemuinya. San Hui berlari keluar tetapi tidak menemukan siapapun di sana.